Halo guys, pada pertemuan kali ini saya akan menjelaskan tentang human capital atau modal manusia. Oke, kita langsung aja ke pembahasan. Nah, yang pertama di sini ada arti dan pentingnya human capital. Istilah human capital pertama dikemukakan oleh seorang ekonom bernama Theodore Schultz yang berpendapat bahwa peningkatan kesejahteraan pada perusahaan tidak tergantung pada tanah, peralatan, energi, sumber daya, melainkan pada kompetensi pengetahuan dari pegawainya. Kemudian ia mendeskripsikan posisi human capital sebagai kemampuan sumber daya manusia yang diperoleh melalui investasi pada sumber daya manusia, yang mendeskripsikan bahwa human capital terdiri dari 4 hal, yaitu yang pertama kemampuan, yang kedua perilaku, yang ketiga usaha, yang keempat waktu. Dan semuanya ini memiliki dan dikendalikan sepenuhnya oleh pegawai. Untuk mendeskripsikan human capital sebagai kombinasi dari 4 faktor tersebut sebagai berikut. Yang pertama, karakteristik atau sifat yang dibawa pada pekerjaan, misal inteligensi, energi, sikap positif, kendalaan, dan komitmen. Yang kedua, kemampuan seseorang untuk belajar, yaitu kecerdasan, imajinasi, kreativitas, dan bakat. Yang ketiga, motivasi untuk berbagi informasi dan pengetahuan, yaitu semangat tim dan orientasi tujuan. Oke, pada slide selanjutnya di sini ada peran human capital sebagai kunci keunggulan organisasi. Kunci keunggulan organisasi terdiri dari 3 kelompok utama dan aset perusahaan, yaitu yang pertama, aset finansial, misalnya uang tunai dan surat berharga. Aset tersebut finansial capital. Yang kedua, aset fisik, terdiri dari peralatan, gedung, tanah. Yang ketiga, aset tak berwujud, modal organisasi, aliansi bisnis, pelanggan, merek, reputasi, modal intelektual. Kemudian ada hubungan kompetensi karyawan dengan human capital. Dalam meningkatkan kompetensi karyawan, tantangan utama yang harus diperhatikan yaitu kompetensi yang harus sesuai dengan strategi bisnis, dan kompetensi perlu diciptakan melalui lebih dari satu mekanisme. 5 cara untuk meningkatkan kompetensi karyawan yaitu 5B. Yang pertama, buy atau membeli, mengganti SDM yang lama dengan yang baru dengan memiliki kualitas yang lebih baik. Yang kedua, build atau membangun, investasi dilakukan terhadap SDM untuk meningkatkan kualitasnya menjadi lebih baik. Yang ketiga, borrow atau meminjam, menggunakan konsultan atau partner efektif, memungkinkan berbagai pengetahuan dan desain kerja bagus. Yang keempat, bonds, melambung, perusahaan harus mengeluarkan karyawannya bekerja di bawah standar. Yang kelima, bin atau mengikat karyawan, jangan keluar merupakan tindakan kritis pada semua tindakan. Oke, pada slide selanjutnya di sini ada informasi peran divisi SDM. Nah, oke, di sini ada 4 ya. Jadi model konseptual yang ditemukan oleh Rich menggambarkan bahwa transformasi divisi peran SDM didasarkan pada 2 dimensi, yaitu dimensi operasional dan dimensi strategis, di mana dimensi ini muncul 4 peran SDM. Nah, yang pertama, strategi partner, yaitu departemen SDM harus mampu menjadi partner bagi manajemen lini dan manajemen lainnya dalam mengeksekusi strategi dan membantu merealisasikan perencanaan. Yang kedua, administrative expert, membantu tercapainya efisiensi administratif dan memastikan bahwa cost dapat dikurangi dan kualitas tetap terjaga secara kontinu. Yang ketiga, employee champion, departemen SDM harus dapat menunjukkan komitmennya terhadap manajemen dan pada waktu yang sama perusahaan meningkatkan kontribusi karyawan lebih besar. Yang keempat, yang terakhir, change agent, departemen SDM harus dapat menjadi agen perubahan yang kontinu, membantu proses-proses dan kultur secara bersamaan, meningkatkan kapasitas organisasi untuk lebih baik. Kemudian di slide selanjutnya ada tingkat kompetensi dalam sistem pengukuran human capital. Nah, di sini ada 3 ya. Yang pertama itu ada active level, yaitu pengukuran aktivitas rutin SDM seperti rekrutmen, pemberhentian,
promosi, dan lain-lainnya untuk syarat laporan internal. Yang kedua, fungsional level, yaitu kolaborasi dengan unit fungsional organisasi, misal divisi dalam mengukur aktivitas, pengumpulan dan menerjemahkan data, dan pengambilan tindakan koleksi. Yang ketiga, strategis level, yaitu tingkatan analisis tertinggi sehingga dapat memberikan gambaran perusahaan secara penuh, memberikan pemahaman hubungan antar SDM, strategi, dan kinerja. Nah, dari tiga kompetensi di atas diketahui bagaimana melakukan pengukuran nilai human capital pada tiga tingkatan tersebut, dimulai dari tingkat koprotal dalam unit bisnis fungsional, tingkat terendah yaitu aktivis dari divisi SDM, untuk mengintegrasikan sistem pengukuran tersebut menjadi sistem kolektif dalam suatu jalur yang terdiri dari 3 tingkat, dan pada masing-masing tingkat terdapat aktivis yang didapat diukur beserta hasilnya. Nah, kemudian di slide selanjutnya ada perubahan paradigma karyawan. Pandangan perusahaan yang hanya pada cost saja dalam pengelolaan human capital harus ditingkatkan. Artinya, investasi dalam SDM dipandang bukan sebagai biaya saat ini, melainkan investasi aset masa depan. Langkah perusahaan mengubah pola pikir. Yang pertama, seberapa besar pengeluaran investasi yang telah dikeluarkan perusahaan untuk SDM. Yang kedua, bagaimana tingkat return of investment atau ROI atas investasi tersebut. Yang ketiga, dapatkah dari beberapa investasi tersebut dialokasikan kembali untuk mendapatkan ROI yang lebih baik. Selain itu, tantangan juga dapat dari investor jika mereka membutuhkan informasi untuk membuat keputusan tentang SDM, sehingga mereka memiliki gambaran perusahaan komprehensif dan dapat memprediksi kemampuan perusahaan dalam menciptakan nilai di masa depan. Mungkin sekian saja pemaparan yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih.